Saya Isna Auliatul Azmi, NIM 43040190046. Di sini saya akan melaporkan asesmen kepribadian anak PAUD Manggis 2. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, menunjukkan bahwa perkembangan anak-anak di pos PAUD Manggis 2 sangat bervariatif. Setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Namun, ada anak yang sudah mampu dalam berinteraksi di lingkungan sekolah dan mengontrol emosinya. Namun, ada pula anak yang masih kurang mampu atau masih perlu adanya pengawasan guru dalam berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Pada saat anak memasuki lingkungan sekolah, anak-anak memberikan salam serta menyapa guru dan teman-teman di sekolah. Sebagian anak-anak mampu berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Namun, si A dan B masih kurang mampu untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Dapat dilihat dari tingkah laku anak di dalam kelas, di mana anak hanya diam di tempat duduk, sedangkan teman-teman yang lain bercerita dan sangat aktif di kelas. Ada juga anak yang mampu menunjukkan sikap tolong-menolong antar sesama teman. Hal ini dapat dilihat di dalam kelas. Salah satu anak yang tidak memiliki pensil, kemudian ia meminjamkan pensil ke temannya. Dengan memberikan respon yang baik, temannya pun segera memberikan pensil yang satunya kepada anak tersebut. Adapun sikap dalam bekerja sama kelompok, yaitu dari hasil pengamatan, peneliti dapat melihat bagaimana sikap anak dalam bekerja sama dengan teman kelompok dalam melakukan sebuah tugas diberikan guru. Tidak semua anak mampu menyelesaikan tugas dengan melakukan kerjasama dengan baik. Namun, ada juga anak yang sudah mampu bahkan sangat aktif melakukan kerjasama untuk menyelesaikan sebuah tugas tersebut. Seperti yang terlihat pada anak B, C, dan D yang kurang terampil dalam menunjukkan kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan anak-anak yang lain sangat antusias memecahkan atau menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, anak-anak mampu memberikan emosinya. Berdasarkan hasil pengamatan, anak-anak mampu mengendalikan emosinya. Dapat dilihat bagaimana anak bermain jungkat-jungkit dan ayunan, di mana anak-anak melakukannya secara bergiliran atau bergantian untuk bermain. Akan tetapi, berbeda dengan anak yang C, yang dengan keaktifan sehingga ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dalam menunggu giliran untuk bermain, apabila kemauannya tidak terpenuhi, dia akan memberontak. Dengan begitu, perlu adanya pengawasan dari guru untuk mengawasi kegiatan bermain anak. Emosi pada diri seorang anak akan muncul manakala ia mengalami interaksi dengan lingkungannya. Hubungan dengan penjelasan di atas, bahwasanya sebagai guru pendidikan anak usia dini hendaknya mempersiapkan diri agar dapat memberikan pengalaman yang berharga sesuai dengan kebutuhan anak. Guru berusaha mencari penyebab yang melatar belakangi setiap perilaku anak yang menyimpang dan memahami latar belakang keluarga anak. Kemudian mencari solusi dan memberikan perhatian secara khusus kepada anak yang bersangkutan. Dapat juga melibatkan anak untuk bermain dengan teman-temannya. Dalam hal itu, guru dapat memberikan tanggung jawab kepada anak-anak yang dapat memotivasi dan membangkitkan minat anak untuk bermain kembali. Hal tersebut bisa juga dilakukan dengan kata-kata yang menyenangkan sehingga anak tertarik mengikuti kata-kata guru, serta memberikan pujian ketika anak berhasil mengerjakan sesuatu. Pendidikan anak usia dini pada ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis terutama tentang adanya kewajiban menuntut ilmu bagi setiap individu muslim laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Sedangkan tujuannya adalah memelihara fitrah anak agar menjadi jiwa yang fitrah sesuai dengan ajaran Islam dan membawa anak pada kehidupan yang diridhoi Allah, bahagia di dunia dan di akhirat.
Materi dan kurikulum yang harus diberikan pada anak usia dini adalah materi dasar-dasar ajaran Islam seperti mengenal Allah, Rasulullah, kitab-kitabnya, belajar bersuci, belajar sholat, belajar membaca Al-Quran, dan pelajaran akhlakul karimah, serta pelajaran umum lainnya yang berguna bagi perkembangan dan kehidupan anak di masa anak-anak maupun dewasanya. Metode pelajaran yang didapat dalam pendidikan anak usia dini antara lain adalah metode teladan, pembiasaan, latihan, permainan, nyanyian, dan cerita atau kisah-kisah, terus takrib dan tahrib, serta dengan cara memberikan pujian, sanjungan, hadiah, atau penghargaan kepada anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.